Hari Minggu masih terima orderan. Memang paling cocok ngegambarin Kak Khadijah tuh ini salah satu menu paling best juga di tempatnya Kak Khadijah, namanya Masya Allah, tabarakallah, parah memang Kak. Cendil ubi ungu, makanan yang paling. Assalamualaikum Elektrizen. PLN terus berkomitmen untuk meningkatkan peran aktifnya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan serta peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Nah, salah satunya adalah dengan membina para pelaku UMKM sehingga mereka menjadi lebih produktif dan lebih baik. Dan dalam podcast Sri Kandi hari ini kembali kita menghadirkan salah satu pelaku UMKM perempuan yang tentunya akan menceritakan bagaimana jatuh bangunnya dalam membangun sebuah usaha. Dan kita hadir di tengah-tengah kita saat ini Dek Ani. Siapa dia? Dengan branding Sate Kerang Khadijah. Ya, Assalamualaikum Dek Ani. Assalamualaikum Bu. Apa kabar hari ini Dek Ani? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, bagaimana? Boleh diperkenalkan sedikit, mungkin ceritakan sedikit tentang usaha sate kerang yang sedang dirintis saat ini. Oke, perkenalkan nama saya Erdiani. Banyak orang mengenal saya dengan nama Khadijah. Jadi nama aslinya itu lama-lama tersamarkan karena lebih populer nama Khadijah di kalangan masyarakat. Jadi usaha yang kami geluti saat ini adalah Sate Kerang Khadijah. Sate Kerang Khadijah seperti namanya, memang awal berdirinya itu bermula dari usaha sate kerang. Jadi kita memang awalnya tuh Bu jualan sate kerang. Walaupun sekarang kita dijuluki dengan usaha 1001 macam makanan. Gitu. Oh gitu, maksudnya sudah banyak makanan yang dijual di usahanya Dek Ani ini. Iya benar. Ya, terus bagaimana nih memulai usaha? Jadi terfikir untuk memilih sate kerang Khadijah ini. Apakah langsung jadi di toko seperti saat ini atau dulu seperti apa? Boleh dong diceritakan ke kita. Boleh. Jadi Bu, alhamdulillah saat ini kita kan sudah punya 5 cabang nih Bu. Nah, salah satu cabang 5 cabang? 5 cabang. Luar biasa sekali. Jadi 3 cabang di Kota Banda Aceh dan 2 cabang itu di Aceh Besar. Oke. Jadi pada awalnya Bu, kita itu memang berdiri itu dari satu buah rak kecil Bu. Jadi kalau hari ini orang-orang melihat Sate Kerang Khadijah itu udah punya usaha yang besar, udah punya ruko sendiri. Tapi kita itu merangkak dari nol, benar-benar dari nol, dari awal di pinggir jalan itu Bu. Jadi memang itu tahun berapa itu? Itu mulai dari pinggir jalan itu tahun 2019 Bu. Berarti baru sebenarnya ya? 5 tahun. Baru 5 tahun, tapi sekarang sudah punya cabang di 5 cabang. Benar. Di Banda Aceh dan Aceh Besar. Luar Benar. biasa sekali. Bagaimana nih? Bagaimana keyakinan Dek Ani dalam merintis usaha ini sehingga bisa seperti sekarang ini? Ya, luar biasa sebenarnya ya. Jadi pedagang itu memang suatu hal yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Pedagang itu yang benar-benar memotivasinya tuh diri mereka sendiri. Mereka tuh nggak punya yang namanya atasan atau yang lainnya. Kalau dia berhenti, dia jatuh, dia nggak bisa lagi bangun kalau dia nggak nyemangati dirinya sendiri. Jadi untuk sampai di 5 titik besar ini, kita punya 5 cabang. Itu juga awalnya dari nol yang jatuh bangun. Pernah saya sempat nyerah Bu. Pernah saya sempat nyerah ketika saya jualan di pinggir jalan. Itu 50.000 pun saya nggak laku Bu. Sampai saya pernah ngomong ke pasangan saya bilang, kayaknya saya memang nggak jalan saya tuh jualan, saya bilang gitu. Karena background saya awalnya tuh bukan jualan Bu. Background saya tuh pengajar sebelumnya. Saya dulu tuh Guru dosen kayak gitu Bu. Oh gitu, luar biasa sekali ya. Jadi akhirnya saya memutuskan dagang. Untuk kita orang akademisi yang biasanya menghadapi mahasiswa, mempunyai gengsi yang tinggi, tiba-tiba harus jualan di pinggir jalan. Itu suatu hal yang menurut saya tantangan yang luar biasa. Tapi ini bukan bosan jadi pegawai ya? Bukan ya? Bukan. Nah, tapi kenapa memilih? Ini kan lebih menarik nih. Kenapa justru memilih berdagang ya dan merintis mungkin tadi dari satu gerobak atau dari satu buffet ya? Iya, nah benar. itu coba Diani ceritakan dulu. Jadi awalnya begini Bu. Ini ada kisah cinta romantis nih sebenarnya. Jadi siapkan tisu atau siapkan apa ini? Jadi sebenarnya memang cinta bisa menguatkan siapapun gitu. Masya Allah, gitu ya. Jadi suami saya kebetulan itu dinasnya di Dispora Langsa Bu. Jadi beliau salah satu
tenaga honorer di Dispora yang udah bekerja selama 15 tahun. Nah, kita waktu itu LDR. Jadi kan nggak mungkin ibu rumah tangga terus-terusan LDR. Jadi kita mencari inspirasi gimana caranya kita punya usaha sampingan. Jadi niat kita awal itu memang benar-benar karena Allah supaya rumah tangga itu terjaga, bisa dekat. Dan kita niatnya memang udahlah untuk nyari untuk gantiin gajinya suami. Ya, dapat sebulan 2 juta, 1,5 juta. Maksudnya berarti dari Langsa suami hijrah ke Banda Aceh? Iya, dan beliau resign dari pekerjaannya. Iya, seperti itu. Jadi itu juga hal yang menurut saya langkah berani yang diambil oleh suami saya. Beliau mengorbankan 15 tahun perjuangannya hanya untuk pindah di sini dan hanya untuk jualan sate kerang. Tapi itu semua karena cinta. Oke deh. Ya, lanjut. Ini menarik sekali nih Dek nih. Iya, jadi gitu Bu. Jadi awal mula kita nggak terpikir kita bakal besar seperti ini, bakal punya 5 cabang, memang Bu perjuangan Bu. Kita dulu laku 100.000 sehari itu udah bersyukur kali. Udah nangis terharu gitu lah, laku 100.000 kalau dihitung sebulan bisa dapet 3 juta gitu. Jadi memang nggak pernah terpikir jualan ini untuk kaya raya, itu enggak. Atau terpikir untuk buka 5 cabang, itu enggak. Memang lepas-lepas ganti gaji suami di sana. Tapi itu tadi sesuatu yang kita niatkan baik karena Allah, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik juga. Masya Allah. Gitu yang Nah, menurut saya. kalau sekarang itu berarti sudah ada 5 cabang, sudah berapa orang pegawainya ini? Alhamdulillah untuk saat ini tuh hampir 30 orang. 30 orang. Dengan omset sebulan kira-kira berapa? Boleh dong di-spill sedikit? Masya Allah, omsetnya itu hampir 100 juta mungkin. Luar biasa ya, omset 100 juta. Ya, itu omsetnya. Iya. Jadi kita kan untuk membiayai gaji karyawan juga. Iya pasti. Ya, dan kita berdayakan orang-orang masyarakat di dekat tempat usaha kita, Bu. Jadi kita tuh tinggalnya di Kampung Blangcut, Lumbata. Dan usaha pertama kita tuh Bu dalam lorong, Bu. Cabang utama kita itu di dalam lorong. Jadi memang jadi pedagang memang benar-benar harus hakul yakin bahwa rezeki itu Allah yang jamin. Dimanapun posisi kita, kalau memang yang kita lobby itu Allah, pasti rezeki itu datang. Jadi banyak orang tuh usaha memilih di pinggir jalan beramai-ramai, ambil tempat yang paling strategis Dengan modal awal yang cukup besar, Ya, dengan harus modal awal pinjam, yang besar. mohon maaf nih, harus pinjam ke lembaga Benar. keuangan gitu ya. Benar. Tapi Dani dulu tidak seperti itu ya, Benar. memulai dengan langkah kecil, Benar. tapi kemudian menghasilkan sesuatu yang besar. Ya. Nah, ini kalau dilihat dengan kondisi 5 cabang sekarang, apa sih sebenarnya yang ingin dikembangkan lagi mungkin? Ini kan sekarang sudah menjadi mitra binaan PLN ya. Ya, jadi kami ini anak Yang udah dianggap seperti anak sendiri oleh PLN, Bu. seperti Malika, Bu. Oh, iya. Memang PLN benar-benar ngerawat kami seperti Malika, Bu, seperti Iya. anak sendiri. Tapi tidak untuk ditumis atau digoreng kan? Tapi untuk dibesarkan, Bu. Oh, dibesarkan gitu. Nah, Jadi, itu gimana? Jadi Apa mimpi-mimpi seperti- berikutnya ya? Jadi kita nggak boleh berpuas diri dengan apa yang kita capai hari Pasti, ini ya. ha. Karena mudah-mudahan dengan kita berkembang lebih besar, kita bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain gitu. Kalau hari ini karyawan kami 30 orang, mudah-mudahan ke depan jadi 300 orang. Luar Jadi biasa, lebih mimpi. banyak orang lagi yang bisa kita berdayakan. Jadi hari ini yang menjadi mimpi besar saya, Bu, tugas utama saya ingin makanan yang udah kita hasilkan ini menjadi makanan yang go nasional dan kalau bisa go internasional. Iya, caranya seperti apa itu? Kita Dia? yakin kenapa? Karena makanan kita ini alhamdulillah, karena kita produknya makanan, otomatis yang kita jual makanan dan pastinya omset kita yang selama ini itu dari penjualan makanan. Kalau makanan itu tidak enak, pasti omset itu tidak tercapai. Dan kita yakin makanan kita itu punya cita rasa yang tinggi karena kita benar-benar menjaganya, menjaga kualitas produk kita, Bu. Jadi kita ingin makanan yang sekarang itu bisa kita buat dalam bentuk kemasan. Maksudnya bisa diawetkan juga? Iya, itu Atau Bu. frozen gitu atau gimana? Pinginnya Bu bisa diawetkan, Bu, seperti makanan-makanan kemasan yang dijual di supermarket. Jadi itu bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Jadi besar harapan saya ke depan, makanan saya itu Bu bukan cuma dinikmati oleh warga Aceh. Apalagi cuma warga Banda Aceh selama ini yang pada umumnya itu warga Banda Aceh. Nah, karena banyak followers kita yang dari luar daerah lainnya tuh selalu. Sudah berapa banyak followersnya? Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bu, kalau followers itu kita mulai dari nol tanpa beli, itu sekarang udah mencapai hampir 60
65.000. 65.000. Iya, Iya. sekitar Jadi 64-65. dan mereka semua sudah pernah belanja di Sate Kerang, Insya Khadijah. Allah, mungkin lebih Bu, lebih Oh, dari gitu itu. ya? Karena banyak juga yang tahu tuh dari mulut ke mulut. Oh gitu. Iya. Jadi kita pengen buat kemasan seperti Sate Kerang tuh Bu, kita pengen jadi buat kemasan dan kita ingin nanti ke depannya itu bisa jadi oleh-oleh khas Banda Aceh. Oke, ini sudah di branding atau sudah dibuat desain seperti apa ini supaya ini bisa jadi makanan yang bisa dikirim keluar, bisa jadi frozen atau mungkin bisa jadi oleh-oleh. Ini apa yang sudah diupayakan oleh Deani ini? Ya, selama ini saya udah mulai ikut beberapa pelatihan, kelas-kelas online. Saya juga udah mulai bertanya kepada di bawah naungan kita juga ada di bawah naungan UMKM Banda Aceh Bu. Jadi kita juga tanya ke mereka bagaimana nih cara-caranya gitu. Tapi ini sedang diproses. Dan ini memang menjadi mimpi besar saya Bu. Saya pengen tuh nanti sate kerang, produk-produknya kan banyak Bu. Ada kerang lado, kerang sunti, sampai ke mama. Jadi makanan kita tuh ada yang khas Aceh, ada yang khas Medan, ada juga yang khas-khas nasional. Jadi kita ingin semua itu nanti bisa dinikmati oleh orang banyak seperti itu. Nah, ini sedang kita upayakan dan mudah-mudahan nanti kita tuh mimpinya bisa live di TikTok Bu. Saya tuh sering lihat orang tuh live di TikTok tuh dengan penjualan miliaran seperti itu. Nah, itu menjadi salah satu cita-cita saya, impian saya. Nah, Supaya nggak dikira money laundry ya. Supaya nggak dikira money laundry karena ini memang pure jualan makanan gitu. dan itu hasilnya ya alhamdulillah ya dengan menjual itu ya. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah selama ini. Jadi setelah saya setahun jualan sate kerang, terus saya tuh langsung resign dari pekerjaan saya karena emang waktu itu udah Dulu di Langsa juga. saya di Banda Aceh kan Di LDR Banda. dengan suami. Oke, Jadi langsung saya resign. Iya. Terus saya mulai fokus. Nah, ketika memang usaha apapun itu harus konsisten, harus fokus. Nggak bisa setengah-setengah. Karena di awal kita membangun harus fokus, benar-benar terjun. Mulai dari awal tuh saya mulai dari masak saya, jadi admin saya, jadi jualan juga saya, kasir juga saya karena waktu itu kita sedang membangun. Ini basicnya apa ya? Maksudnya memang marketing atau apa nih basic dulu sekolahnya? Kok bisa maksudnya jadi passion kayak Iya. jualan tuh jadi kayak kesenangan gitu? Apa ya? Background saya tuh bahasa Inggris Bu. Bahasa Inggris. So you can speak English well. Ya, jadi saya tuh actually I'm an English teacher and Oh my god. I never cook. Jadi saya emang nggak pernah masak. Saya tuh nggak bisa masak Bu sama sekali. Jadi sebenarnya tidak ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion kita. Oke. Semua pekerjaan bisa menjadi passion kita kalau kita benar-benar dan sungguh-sungguh. Oke. Kalau menghasilkan uang pasti jadi passion Bu. Oh iya. Iya kan? Kalau pekerjaan udah jadi uang pasti jadi passion. Nggak perlu dipaksakan. Jadi nggak ada orang bilang ini bukan passion saya nggak mau. Nggak bisa sebenarnya. Kalau memang menghasilkan uang, jadikan passion itu aja. Sebenarnya menurut saya. Mungkin kalau seperti itu boleh dong, karena saya tadi juga highlight dengan kata-kata motivasi. Kalau jadi pedagang itu motivasinya harus dari dalam ya. Benar. Nah, ini bagaimana nih memotivasi diri dan kalau bisa coba dong motivasi elektrizen yang lain supaya mereka itu juga harus berjuang. Kita nggak jual kesedihan di sini, tapi kita jual perjuangan di sini. Coba gimana? Ya, jadi elektrizen kita harus terus berjuang. Berjuang dari nol, ada yang dari udah punya orang tua. Pokoknya berjuang itu nggak punya alasan apapun. Kita harus berjuang, memperjuangkan impian dan mimpi kita. Jangan takut jatuh, jangan takut gagal, jangan takut sulit. Karena sunatullah memang setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah nggak pernah janjikan hidup ini mudah. Allah nggak pernah bilang setelah kemudahan bakal ditemani oleh kemudahan-kemudahan lainnya. Tapi Allah selalu janjikan setelah kesulitan ada kemudahan. Berarti kalau hari ini usaha kita masih gagal, masih belum berhasil, berarti esok atau lusa pasti ada keberhasilan. Setelah siang ada malam, setelah gagal pasti ada sukses. Kalau kita yakini hal seperti itu, kita pasti sukses. Oke, setuju sekali. Nah, buat para perempuan-perempuan yang lain, karena kegiatan kita hari ini juga dalam rangka woman support woman. Iya. Ya, perempuan harus saling mendukung gitu ya. Bukan perempuan saling mengikut, apalagi jadi pelakor. Gitu ya. Sekali. Nah, apa nih yang dipesankan sama Kak Ani buat perempuan-perempuan pejuang lainnya, apalagi pejuang ekonomi rumah tangga? Apa nih Kak Ani? Jadi Di Ani. memang perempuan memang tercipta dari
tulang rusuk, bukan tulang punggung. Tidak ada perempuan yang memilih menjadi tulang punggung. Pasti semua perempuan ingin menjadi tulang rusuk yang disayang, yang dimanja, yang dinafkahi. Tapi takdir kita berbeda-beda. Terus kalau tulang rusuk boleh milih nggak tulang rusuk siapa gitu? Aduh. Masya Allah. Ada juga tulang rusuk yang patah. Jadi buat siapapun perempuan yang tulang rusuknya patah atau tulang punggungnya hilang, tetap harus berkarya, tetap harus semangat. Karena ingat, perempuan kita adalah ibu dari anak-anak kita. Kalau kita ingin menjadi ibu yang punya anak-anak yang sukses, maka sukseskanlah diri kita. Masya Allah. Berarti ini kalau yang tulang rusuknya patah harus ke dokter ortopedi atau gimana nih? Sebaiknya ke dukun patah dulu. Karena kalau ke dokter ortopedi takutnya disuruh ganti terus, Bu. Jadi mana tahu kalau di tulang patah masih bisa dikusuk, Bu. Masya Allah. Ya ada. Oke deh Dani, memang luar biasa. You are incredible. Itu satu kata yang bisa saya sampaikan ke para elektrisen. Nah, begini nih para perempuan, kita juga harus menyadari bahwa hidup ini butuh perjuangan. Hidup ini bukan untuk ya mengemis dan menyampaikan kesedihan-kesedihan kita kepada orang lain, apalagi selalu update status ya. Benar. Dengan kesedihan-kesedihan ya. Iya. Ya yang penting apapun yang bisa menghasilkan fulus, cuan, silahkan lakukan dan yang penting halal. Kalau Oke. bisa jangan ada yang tahu kita sedih, Bu. Sip. Itu personal branding tertinggi. Wih, luar Iya. biasa. Personal branding tertinggi adalah jangan tahu kita sedih. Benar. Bagaimana tahu kita- caranya? Ya, harus nggak boleh ada satupun manusia di dunia ini yang ngelihat air mata kita. Kalau prinsip saya seperti itu, Bu. Berarti harus banyak-banyak nyimpan tisu. Harus banyak nyimpan tisu, harus sering-sering nangis di bantal. Gitu, Bu. Oke, ya ada lagi nggak yang mungkin hal-hal yang pingin sekali disampaikan ke elektrisen Eh, sebelum kita tutup podcast ini? Jadi siapapun di dunia ini jangan pernah berhenti berusaha. Saya pernah mengalami banyak kegagalan, baik usaha, kehidupan. Kalau kita yakin esok pasti ada hari yang lebih baik, kita pasti akan mendapatkan hal yang baik. Berpikir baik, berbuat baik, berkata baik, maka hal-hal baik juga akan datang kepada kita. Ibu tahu, ini hal yang belum pernah saya sampaikan. Apa itu? Jadi, So we have to whisper. iya, no. Oke. I can declare it. Oke. Jadi sekitar 1 minggu yang lalu saya ngomong, Bu, dengan teman saya. Saya bilang gini, saya pengen banget nih ikut dalam acara podcast. Saya pengen kali. Jadi hal yang baik yang saya ucapkan. Dan ketika saya ditawarkan podcast hari ini di PLN, saya merasa luar biasa. Allah dengan segera mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita kalau kita memang benar-benar yakin. Nah, oke. Itu hal yang luar biasa. Ini saya Iya. sampai sebelum saya pergi saya bilang sama suami saya, ingat nggak seminggu yang lalu saya bilang loh saya pengen buat acara podcast. Ternyata Allah undang hari ini di PLN yang luar biasa. Saya dijadikan malikanya PLN, tuh luar biasa. Ya. Dikasih panggung, dikasih kesempatan untuk ngomong di sini Dan tuh. tunggu nanti Luar ditumis ya. biasa. Oke. Terima kasih sekali Deani ya sudah hadir di podcast dan memberikan suatu hal yang mencerahkan buat para elektrisen dan juga buat para perempuan-perempuan yang di luar sana ya. Nah, elektrisen memang PLN terus berkomitmen untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada para UMKM dan tidak salah hari ini kita mengundang salah satu mitra binaan PLN, Sate Kerang Khadijah. Terima kasih untuk menyaksikan Potsa hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.